Lah kenapa? Ketika kita mendapatkan musibah, kok yang terbesit di dalam benak kita, di dalam hati kita, nyari utangan. Nyari utangan. Kalau kita benar-benar memang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendawami yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Allah itu bukan sekedar dijadikan patokan doang. Kita sebagai orang Islam, patokan kita Allah, udah Tuhan kita Allah, udah begitu doang. Tapi ketika kita mendapatkan musibah begitu, kita nggak ingat sama sekali sama Allah. Berarti apa? Ketika kita mendapatkan musibah, malah kita lari mencari di dalam hati kita nih, lebih mengutamakan pinjaman kepada orang, lebih mengutamakan ada BPKB, saya gadein BPKB. Allah itu mengabulkan doa kita bagaimana prasangka kita. Maka ketika kita dapat musibah, kita ucapkan innalillah, ambil wudhu, berdoa sama Allah. Ya Allah, nih saya dapat musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman zayyida fil laili wan nahar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pembina Masjid Jami Al-Barkah, para asatiz, wabil khusus yang saya muliakan dan hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Barkah Al-Mukarram Ustadz Bapak Haji Haidir, segenap para asatiz yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun semua itu tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini Allah masih mempertemukan kita, masih mengumpulkan kita dalam rangka sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian thalabil ilminya Allah. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di masjid yang mulia ini, senantiasa Allah memberikan keberkahan di dalam hidup kita semua, dan Allah memberikan kita kesehatan, panjang umur, dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadi satu wasilah nanti kita berkumpulnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam kita mengerjakan ajaran serta sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, yang mana nanti pahalanya ini kita kirimkan untuk saudara kita yang telah meninggalkan kita, yang tadi telah disebutkan oleh MC kita Al-Mukarram Ustadz Zainal Abidin yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan beliau tenang di surganya Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Kita telah masuk kepada maqalah yang ke-9. Bismillah walhamdulillah wal khairu wassaru bi masyiatillah. Qala musannifu rahimallahu ta'ala fi ulumihi wa nafa'ana bihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tasi'atu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Jadi pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita masuk kepada maqalah yang ke-9. Maqalah yang ke-9 ini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangnya dari baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan nasihat kepada kita semuanya, la saghirata ma'al israr. La saghirata, tidak ada dosa kecil, ma'al israr, yang terus dilakukan setiap saat. Artinya bagaimana? Tidak ada dosa kecil ketika dilakukan terus menerus setiap saat, maka itu akan berubah menjadi dosa besar. Ini seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa dosa kecil itu akan berubah menjadi dosa besar kalau terus-terusan dilakukan, kalau terus-terusan menjadi kebiasaan tanpa ada penyesalan, tanpa ada permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemarin sudah kita bahas, la tahkiruz dzunubas shighar. Jangan pernah kita nih ngeremehin yang namanya perbuatan dosa kecil. Jangan. Dosa kecil itu apa? Kita semua tahu dosa kecil itu banyak macamnya, banyak sekali. Oleh karena itu jangan dibiasain. Makanya nih kita diajarkan, setiap kita habis ngobrol, setiap kita habis berkumpul-kumpul, habis ketemu orang, nih ada perkara yang perlu kita lakuin.
Yang pertama, harus saling bisa memaafkan. Itu penting. Misal bapak nih habis pada ngobrol, ibu habis pada ngobrol, habis pada ketemu dengan orang, habis tegur sapa, ya, habis berbicara. Jadi penting nih sebelum kita keluar dari di mana tempat kita berkumpul, itu kita mengucapkan atau berkata mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam ucapan kita. Mengapa hal ini perlu kita lakukan? Karena yang namanya bahasa, kita habis ngobrol ngalor ngidul, kita habis ngobrol apa aja yang tanpa kita sadari itu bisa berubah menjadi dosa. Maka di situ penting kita harus yang namanya berucap meminta maaf sebelum kita bubar dari perkumpulan kita. Lalu yang kedua apa? Baginda Rasul sering ngajarin kepada kita. Nih, setiap habis majelis itu Rasul ngajarin biasanya disuruh baca yang namanya kafaratul majelis. Tuh, sunnahnya kita disuruh baca begitu. Apa Pak Haji doanya? Bisa? Subhanakallahumma ashhadu alla astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, doa ini sangat penting. Kenapa? Yang namanya majelis, walaupun majelis dia semacam ini nih, walaupun majelis semacam ini, itu tidak menuntut kemungkinan terjadinya dosa. Bagaimana kagak dosa? Seandainya umpama, ini mah umpama no ada yang dari pojok, itu siapa ya di samping Ustadz ngomong begitu, kayaknya kenal dah, tapi kayaknya baru kelihatan, tuh begitu. Nah itu kan bisa menimbulkan satu dosa. Maka penting kita di sini harus setelah bubar dari majelis membaca doa kafaratul majelis. Biar apa? Biar seandainya ada dosa, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang selanjutnya apa? La kabirota ma'al istighfar. La kabirota, tidak ada yang namanya dosa besar ma'al istighfar, ketika dibarengi dengan istighfar. Jadi tidak ada yang namanya dosa besar kalau segera disusul oleh permohonan ampun. Tidak ada dosa besar kalau segera ditobati. Sama, dosa besar juga banyak macamnya, seperti berjudi, seperti berzina, seperti mabuk, dan seterusnya. Itu semua dosa besar ya. Tapi harus segera ditobati. Harus segera ditobati. Syaratnya kemarin udah kita bahas. Kalau dosa besar itu hubungannya dengan Allah, itu rukunnya ada 3. Kalau dosa besar kita kepada Allah, itu syaratnya ada 3. Yang pertama, dia harus an-nad'u. Apa itu ada an-nad'u? Menghadirkan penyesalan di dalam diri kita. Yang kedua apa? Ayyabli'al. Dia harus mencabut, menghindarkan dirinya dari komunitas atau kelompok tersebut, dari lingkungan tersebut. Umpamanya judi atau mabok misalkan, dia nyesel, lalu dia menghindari perbuatan judi dan mabok. Maka ini penting. Yang kedua ini harus menghindari wilayahnya atau lingkungan di mana kita bisa terpengaruh dari perbuatan dosa yang besar. Lalu yang ketiga apa? Allah ya'uda, agar tidak mengulangi kembali, berazam diri kita sendiri nih, berjanji kepada Allah agar kita tidak mengulangi perbuatan dosa besar lagi gitu ya. Itu syarat rukun taubat kalau hubungannya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3. Kalau hubungannya dengan manusia itu ditambah 1.
hubungannya sama manusia, rukunnya itu ditambah satu lagi. Apa itu? Ayabro'a, meminta pembebasan. Meminta pembebasan. Ada misalkan orang menganiaya orang atau menzalimi orang, lalu kemudian orang tersebut sampai meninggal. Maka nih orang yang berbuat zalim sampai meninggal orang tersebut harus minta pembebasan. Ya minimal dengan orang tuanya atau dengan keluarganya atau dengan ahli warisnya. Ini penting, ya. Harus minta pembebasan. Karena apa? Enggak cukup kalau dengan menghadirkan penyesalan. Kalau dengan istighfar itu enggak cukup, ya. Penyesalan itu enggak cukup, harus minta maaf dengan yang bersangkutan, ya. Harus minta maaf kepada yang bersangkutan, kepada keluarganya, kepada ahli warisnya. Nah, ini amat sangat penting. Jadi pembebasan itu macam-macam memang. Ada kalanya meminta ikhlasnya, ada kalanya juga harus membayar ganti biar dibebaskan dan diikhlaskan. Jadi sebenarnya dosa dengan orang itu lebih berat daripada dosa dengan Allah. Karena rukunnya ada 4. Maka di sini hati-hati betul. Ya, hati-hati betul. Hubungan dengan manusia itu sangat susah, Pak. Ketimbang hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih parah lagi begini. Hubungan dosa dengan manusia itu, seandainya orang itu dizolimin sama kita, lalu kemudian orang tersebut tidak bisa membalas kezoliman kita, ini Allah nggak bakalan tinggal diam. Ini Allah bakalan ngebalas apa yang telah kita lakukan kepada orang tersebut. Jadi jangan heran kalau suatu saat nanti kita dizolimin sama orang, mungkin itu teguran dari Allah atas dosa-dosa kita. Namun sebaliknya begitu juga. Ya, sebaliknya juga, Bapak berbuat baik kepada orang, itu jangan khawatir. Jangan khawatir, pasti Allah akan membalasnya. Dan ini enggak sia-sia, ya. Enggak bakalan sia-sia. Allah pasti membalas dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang yang udah kita baikin ini enggak membalas kebaikan kita, kita jangan pernah khawatir. Allah pasti akan membalasnya. Tuh, begitu. Ya. Jadi begitu, ya. Kita enggak boleh yang namanya meremehkan perbuatan zalim kepada orang, karena itu juga enggak akan terhapus dengan sendirinya. Harus ada pembebasan. Makanya minta maaf kepada orang itu penting sekali ketika kita sudah melakukan perbuatan zalim, ya. Sebab enggak akan gugur dosa kita kalau belum minta ampunan dan minta maaf. Cuma begini, kadang-kadang sayangnya kita, ya, ini mah sayangnya kita nih orang nih, ya semua begitu. Minta maafnya tuh kalau pas lebaran doang. Ya, nih kita nih kebanyakan kalau kita berbuat salah sama orang, minta maafnya pas lebaran doang. Itu juga mungkin bukan sama musuhnya, bukan sama orang yang gedeg sama kita, bukan sama orang yang kita gedegin. Bener gak begitu? Ya kan? Itu rata-rata begitu tuh kadang-kadang, ya. Justru pada orang yang selama ini baik kan sama kita, tuh kita minta maafnya kalau lebaran. Orang yang baik sama kita kan yang kita bawain kue, bukan orang yang musuhin kita, bukan orang yang gedegin kita, bukan orang yang kita gedegin kan, yang kita bawain kita bawain kue, ya. Malah orang yang baik dengan kita, begitu. Maka disinilah terletak di mana silaturahminya diri kita, begitu. Justru kalau lebaran yang dibawain itu bukan sama musuhnya, justru yang sering dibawain kue itu lebih baik, itu yang baik, maka silaturahminya di mana? Pada intinya menjadi orang baik itu memang susah.
Tapi bisa pelan-pelan kita berusaha berdoa kepada Allah agar hati kita dimudahkan meminta maaf sama orang dan gampang memaafkan orang lain. Makanya begini pertanyaannya, jadi lebih susah minta maaf apa memaafkan? Lebih susah memaafkan daripada minta maaf. Ya tergantung kasusnya juga sih sebenarnya mah. Tergantung kasusnya juga. Kalau bagi orang yang merasa derajatnya lebih tinggi, minta maaf itu berat. Minta maaf berat. Minta maaf gengsi. Betul gak? Kalau orang yang derajatnya merasa lebih tinggi, minta maaf gengsi. Contohnya seperti suami, jarang banget suami kalau udah berbuat salah buru-buru minta maaf, bener gak? Rata-rata bener kagak begitu? Suami salah nih sama bini, sama istri, langsung buru-buru minta maaf apa kagak kira-kira? Kagak. Gengsi. Itu penyakit sebenarnya. Ya apa? Penyakit. Begitu. Oh begitu. Ya bisa jadi sih begitu ya, rata-rata emang begitu. Kadang-kadang saya ngeliat ya, habis berbuat salah nih suami sama istri, habis marah-marah bla 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 segala macam, udah begitu lupa aja, kagak buru-buru minta maaf, habis udah lupa begitu nyuruh bikinin saya kopi. Udah habis marah-marah nyuruh minta bikin kopi. Tergantung, jadi tergantung kasusnya. Habis marah-marah ya bukan minta maaf, tiba-tiba malah minta bikin kopi. Itu model kayak begitu tuh kira-kira ya. Jadi tergantung kasusnya, dan itu penyakit. Bagi orang yang merasa derajatnya lebih rendah, mudah untuk minta maaf. Bagi orang yang derajatnya merasa rendah, mudah untuk meminta maaf. Tapi terbaliknya juga, susah untuk memaafkan. Begitu. Contohnya kayak bawaan sama atasan. Bawahan kalau untuk meminta maaf kepada atasan itu mudah, tapi untuk memberikan maaf kepada atasan itu pasti susah. Enak banget, udah gue diinjek-injek segala macam, main langsung minta maaf begitu, memaafkan aja. Itu rata-rata begitu ya, susah untuk meminta maaf. Tapi jadi masalahnya sini, hati kita harus benar-benar bisa dilatih. Sebab kita rugi karena hidup kita tuh cuma sebentar doang. Kalau kita masih menyimpan dendam, kita masih membawa dendam, maka itu bisa menghalangi diri kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai. Yang selanjutnya makalah yang ke-10. Kila dikatakan hammal arif as-sana'u. Hammal arif, keinginan yang terbesar. Al-arifu, yang bagi orang yang makrifat kepada Allah. Jadi keinginan terbesar orang yang arif. Arif itu apa? Arif itu makrifat. Makrifat itu apa? Makrifat itu mengetahui Allah dengan sifat-sifat sempurnanya Allah. Jadi orang makrifat itu bukan sekedar hanya mengenal Tuhanku Allah, bukan. Tapi betul-betul paham sifatnya, paham keinginan, kudrat, iradatnya Allah itu bagaimana, paham. Sehingga orang ini disebut makrifat. Yang paling ringannya aja dah. Kalau dulu kita belajar ilmu tauhid kan, di situ kita diajarin sifat 20. Apal nih sifat 20? Apal? Coba kita bareng-bareng. Wujud kidam baqa mukhalafatu qiyamuhu binafsihi wa dahniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran
aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Nah itu sifat 20 itu sifat wajib bagi Allah. Nah itu baru pengenalan. Baru pengenalan Allah itu siapa? Allah itu bagaimana? Nah, orang yang udah ma'rifat kepada Allah itu bukan hanya sekedar mengenal siapa Allah, tapi benar-benar Allah orang yang ma'rifat itu ya dengan kesempurnaan sifat-sifatnya Allah. Apa? As-sana'u. Jadi kalau orang yang udah ma'rifat kepada Allah itu keinginannya dia itu hanya untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tingkatannya udah ma'rifat karena saking mengenalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal namanya Allah, mengenal sifatnya Allah, itu orang tersebut udah tidak yang namanya menginginkan surga. Udah kagak pengen sama yang namanya surga. Udah kagak pengen yang namanya dunia. Orang yang udah ma'rifat kepada Allah, yang dia inginkan hanyalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Pak, saya punya temen, dia tuh punya kiai. Ini kisah, dia punya kiai. Nah kiainya ini mungkin makomnya sudah sampai ma'rifat. Pada suatu ketika itu, ini kiai mendapatkan kabar berita. Mendapatkan kabar berita lagi ngisi kajian, anaknya meninggal. Nah, orang yang ma'rifat seperti ini nih Pak, udah kagak pakai kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, itu yang ada di dalam dirinya selalu memuji Allah. Yaitu dengan kalimat alhamdulillah. Lalu kemudian kiai tersebut mendengar anaknya meninggal, itu diam sejenak lalu mengucap apa? Alhamdulillah, Al-Fatihah. Jadi kalimat innalillahi itu bagi orang yang sudah ma'rifat kepada Allah udah kagak ada. Yang ada hanya selalu apa? Berucap alhamdulillah, selalu memuji Allah. Begitu. Lalu kalau bagi orang awam, ada kiai dengar begitu jamaahnya bingung. Pak Kiai, kok anaknya meninggal? Jawabnya alhamdulillah, bukan innalillahi. Apa jawabannya tuh Kiai? Enteng banget. Ya kagak, ya alhamdulillah lah, kata dia begitu. Kan anak saya masih kecil, belum punya dosa. Berarti kalau dia diambil sama Allah, ya kita ucap alhamdulillah. Agar apa? Agar dia di surga itu selalu mendoakan kedua orang tuanya. Enteng kagak tuh jawabannya? Itu orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang ada selalu mengucap selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Jadi orang yang sudah ma'rifat itu tidak menginginkan yang namanya surga, tidak menginginkan yang namanya dunia. Dia keinginannya hanya selalu untuk as-sana'u, yaitu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengenal sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau model kayak kita makan paling kalau ngucap alhamdulillah kalau lagi dapat rezeki doang. Kalau kagak dapat rezeki mah boro-boro kita ngucap alhamdulillah, kita bersyukur. Rata-rata begitu, iya kan? Kalau lagi dapat rezeki baru kita ngucap alhamdulillah, kan begitu. Ya, kebanyakannya begitu. Ya model-model level kayak kita, begitu. Yang selanjutnya wahammuz zahid. Adapun keinginan terbesar orang yang zuhud, orang yang memiliki sifat juhud, apa? Ad-du'a'u. Ya, ad-du'a'u yaitu doa. Jadi orang yang juhud itu, orang yang memiliki sifat juhud itu keinginannya hanya selalu berdoa kepada Allah. Di sini dikatakan ay muradul mu'ridi aniz zaidi ala qadril hajati minad
dunia. Jadi keinginan orang yang juhud itu adalah tujuannya orang yang juhud anizaidi, hanya ingin menambah kebaikan untuk dirinya sendiri, ya. Ala qadri hajati, ya. Ingin ditambahkan kebutuhannya dari perkara-perkara dunia. Jadi orang yang juhud kepada Allah itu keinginannya untuk dirinya sendiri. Begitu. Makanya dia rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginannya tuh harus selalu ad-du'a, berdoa. Begitu, ya. Mengapa demikian? Karena orang tersebut itu sudah tidak masih menginginkan yang namanya surga. Jadi orang yang udah juhud itu masih menginginkan surga, tapi hatinya tidak terikat dengan dunia. Nyari dunia mah nyari dunia, tapi hatinya tidak terikat dengan dunia. Ya. Yang penting asal cukup, udah nggak berlebihan. Yang penting asal untuk dirinya baik, untuk keluarganya baik, maka di situ cukup bagi orang yang ahli juhud. Begitu. Memang levelnya beda kalau dengan tingkatan ma'rifat. Berbeda dengan tingkatannya ma'rifat. Ya, lebih tinggi ma'rifat daripada juhud. Ya masih mending sih. Ya kalau kita tingkatannya apa nih kira-kira? Nah itulah untuk membedakan level. Ada ma'rifat, ada juhud. Nah kita nih tingkatannya apa? Masih dalam kategori thalabil ilmi. Ini level kita. Level kita masih kategori dalam mencari ilmu. Mencari ilmu untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan kita. Untuk meningkatkan ketakwaan kita. Begitu. Jadi kita menuntut ilmu bukan untuk yang namanya sombong, tapi untuk memperbaiki keimanan kita. Karena begini Pak, dalam pilar agama itu kan ada 3. Yang pertama apa? Iman, Islam, iman, ihsan. Nah kita ini berusaha lagi ngejar ihsan. Lalu di pilar agama ini pun juga ada 4 pilarnya. Yang pertama apa? Syariat. Yang kedua thariqat. Yang ketiga hakikat. Yang keempat ma'rifat. Kalau kita umpamakan agama ini bulat, itu syariat baru bagian kulit luarnya aja. Kalau bahasa bawang mah tuh, ya bahasa bumi kan bulat tuh. Itu syariat bagian luarnya. Nah, apa itu syariat? Nah, syariat itu kan agama. Syariat itu perbuatan johir kita. Contoh seperti sholat, seperti ngaji, begini. Ini syariat ilmu fikih. Nah kita ngaji begini nih, ngaji akhlak begini, ini masuk ke kategori thariqat, untuk membersihkan hati kita, untuk memperkuat keimanan kita. Nah ini nih. Nah yang ketiga tahapannya adalah hakikat. Nah seperti tadi itu kasus teman saya punya kiai meninggal dunia anaknya. Kenapa kok ngucap alhamdulillah? Secara syariat ya harusnya sedih, harusnya mengucap innalillah. Tapi kok kenapa dia bisa mengucap alhamdulillah? Inilah yang disebut tingkatannya hakikat. Karena pada hakikatnya Allah mencabut anaknya tersebut bukan berarti Allah itu benci kepada anaknya. Justru malah kita anggap Allah itu sayang kepada anaknya, sehingga apa? Dia mengucap alhamdulillah. Nah, yang terakhir itu adalah tingkatannya ma'rifat. Itu mah udah tinggi banget dah. Ya, udah tinggi banget. Udah kagak pengen yang namanya surga, udah kagak pengen yang namanya dunia. Orang yang udah ma'rifat itu cuman satu keinginannya. Dia hanya mencari ridho Allah yang pertama, yang kedua apa? Diakui sebagai hambanya
Allah tuh orang-orang yang levelnya tingkatannya sudah ma'rifat. Begitu. Ya. Wa huwa tadarru'u ilallahi ta'ala. Jadi selalu tawadu, ya. Jadi orang yang juhud itu selalu tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisu'ali ma indahu minal khair. Dengan perkara-perkara yang ada di dalam dirinya itu suatu kebaikan. Nah, itu orang yang juhud. Orang yang levelnya juhud itu seperti begitu. Lalu kemudian selanjutnya li'anna hammal arifi rabbuhu. Ya, li'anna hamma. Nah, karena sesungguhnya keinginan orang ma'rifat itu rabbuhu. Ya, selanjutnya ini masih rabbuhu, yaitu Tuhannya. Jadi orang yang ma'rifat itu keinginannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Lalu la saubu walal jannah, tidak menginginkan yang namanya surga. Itu orang yang levelnya sudah ma'rifat. Lalu kemudian wahammaz zahid nafsahu. Ya. Lalu kemudian keinginan orang yang juhud itu apa? Nafsahu, kemanfaatan bagi dirinya. Nah, ini levelnya berbeda antara orang ma'rifat dengan orang yang juhud. Tuh begitu. Di mana perbedaannya? Kalau orang yang ma'rifat itu sudah tidak menginginkan yang namanya surga, sudah tidak menginginkan yang namanya dunia, yang diinginkan hanya satu, mencari ridhonya Allah, yang kedua diakui sebagai hambanya Allah. Lalu kemudian perbedaannya, yang zuhud, ahli zuhud adalah kebaikan untuk dirinya tapi masih mengharapkan surga. Itu orang yang zuhud masih mengharapkan surga, tapi bagus masih. Karena apa? Baik untuk dirinya, baik untuk keluarganya, itu masih bagus, masih baik, begitu. Lalu makalah yang selanjutnya, an ba'dil hukama, datangnya dari sebagian ahli hikmah. Al hukama ini ahli hikmah. Nah, ahli hikmah ini apa? Orang yang bersih hatinya, orang yang lembut hatinya, ini ahli hikmah. Beliau memberikan nasihat juga kepada kita, man tawahama annalahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Ya. Jadi kata sebagian ahli hikmah, man tawahama, man siapa saja, tawahama yang berprasangka, tawahama yang berprasangka, annalahu sesungguhnya baginya orang tersebut, walian memiliki seorang pelindung, aula yang lebih bisa melindungi, minallah daripada Allah. Ini ada orang merasa dia punya pelindung, tapi melebihi daripada Allah. Maka di sini dikatakan qolat, itu bukti sedikit. Sedikit apanya? Ma'rifatuhu billah, pengetahuan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang merasa dia memiliki pendamping, di sini dikatakan memiliki pendamping, memiliki seorang pelindung, tapi merasa bisa lebih melindungi daripada Allah, maka orang tersebut ini pengetahuan ma'rifatullahnya kepada Allah itu kurang. Contohnya bagaimana? Misal kita punya musibah. Misal kita dapat musibah, harus ngeluarin duit 10 juta. Pertanyaan saya, ketika kita mendapatkan musibah seperti itu, yang pertama kali terbesit di dalam benak kita tuh mencari apa? Seandainya kita nggak punya duit, mencari apa kira-kira? Mencari utangan yang pertama. Lalu kemudian apa lagi? Nyari teman. Orang-orang kategori seperti begini berarti pengetahuan kepada Allahnya kurang.
Mengenal Allahnya itu kurang. Lah kenapa? Ketika kita mendapatkan musibah, kok yang terbesit di dalam benak kita, di dalam hati kita nyari utangan. Nyari utangan. Kalau kita benar-benar memang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mendawami yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu bukan sekedar dijadikan patokan doang. Kita sebagai orang Islam, patokan kita Allah, udah Tuhan kita Allah, udah begitu doang. Tapi ketika kita mendapatkan musibah begitu, kita nggak ingat sama sekali sama Allah. Berarti apa? Ketika kita mendapatkan musibah, malah kita lari mencari di dalam hati kita nih, lebih mengutamakan pinjaman kepada orang, lebih mengutamakan ada BPKB, saya gadein BPKB. Allah itu mengabulkan doa kita bagaimana prasangka kita. Maka ketika kita dapat musibah, kita ucapkan innalillah, ambil wudhu, berdoa sama Allah. Ya Allah, nih saya dapat musibah, mudahkanlah. Nah, begini kan sama aja kita meminta perlindungan hanya kepada Allah. Begitu. Makanya di sini dikatakan kan, annalahu, sesungguhnya baginya orang tersebut walian, memiliki seorang pelindung, aula, yang lebih bisa melindungi minallah, dari Allah. Mengapa demikian? Karena dengan kita mencari pinjaman tersebut, termasuknya kita sudah mengabaikan Allah. Padahal kan Allah yang maha kaya. Jadi lebih kita mengutamakan orang lain, lebih mengutamakan makhluk Allah. Mencari pinjaman, contoh kita punya saudara orang kaya, buru-buru kita datengin. Begitu. Dikatakannya seperti begitu penjelasannya. Ya. Dibilang seperti begitu. Jadi itulah bukti sedikit kurangnya diri kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab.